Apa orang Indonesia, akademisi perumahan mahasiswa Indonesia bisa nggak sih nulis jurnal sehebat ini? Ini adalah tantangan gabungan SMPLS dengan NCA. Saya nggak sengaja nih menemukan suatu gambar ya, suatu jurnal gabungan SMPLS dengan NCA yang menurut hemat saya ini paling lengkap dan paling hebat banget nih. Nah, tantangannya adalah apakah orang Indonesia nulis jurnal bisa nggak nih nulis jurnal atau laporan lah skripsi tesis disertasi sehebat ini laporannya ya. Oke, ini sumber gambarnya berasal dari canva.com. Jadi kita ingin sharing kepada publik bahwa ini nih kita temuin suatu jurnal yang menurut saya hebat banget, dan tantangan nih kita bisa nggak nih orang Indonesia nulis jurnal sehebat ini, selengkap ini isinya ya. Dan mudah-mudahan kita bisa sharing kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan semoga memberikan kemanfaatan. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman dan terus tonton channel ebook kami. Banyak hal-hal yang kita terus sharing kepada publik untuk meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia. Sejujurnya karena kita cinta kepada Indonesia, maka riset Indonesia pun harus maju. Ya karena riset Indonesia harus maju, kita sharing nih. Bisa nggak nih orang Indonesia, para akademisi, khususnya para dosen, para mahasiswa mahasiswa S3 bisa menulis jurnal sehebat ini ya, gabungan SMPLS dengan NCA. Yang tujuannya kita jangan sampai masuk ke dalam perangkap zona nyaman nih, di SMPLS doang, jurnal-jurnal isinya SMPLS aja. Jurnalnya isinya itu-itu aja gitu, nggak berkembang di Indonesia. Oleh karena itu kita sharing nih, bisa nggak nih kita menulis jurnal sehebat ini ya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Ya, ini adalah studi gabungan SMPLS dengan NCA, Necessary Conditions Analysis, dengan studi khusus lagi lebih detail lagi di PLS-MGA ya. Oke, kita akan langsung masuk ke jurnalnya. Sebenarnya kita ingin membahas dua jurnal, tapi cukup satu jurnal aja yang ditulis oleh Cassin dan Magno, dua-duanya dari Italia, diterbitkan di Elsevier, Journal of Business Research. Yang menurut hemat saya ini luar biasa amat sangat lengkap. Maka tantangannya bisa nggak nih kita para dosen di Indonesia udah dapat dana hibah dari Kemendikti, kalau nulis jurnalnya gitu-gitu doang nggak seru. Nah, kita sharing nih ke publik nih, kepada mahasiswa S3 doang. Kalau nulis jurnalnya cuman gitu-gitu doang nggak seru nih. Kita coba sharing nih, ini jurnal yang ditulis di terbitan Elsevier, dan menurut hebat saya amat sangat luar biasa hebatnya, bisa melihat dari berbagai macam perspektif ya. Oke ya, ini dia jurnalnya, bisa di search di Google juga ada. Oke, sebelumnya nih nama Magno ini menulis, Francesca Magno ini menulis bersama penulis besar Starsted dan yang lainnya nih ya, tentang SMPLS. Jadi wajar kalau dia memang pakar dalam bidang SMPLS. Oke, kita lihat dulu, ini teori-teori ini udah biasa ya, teori-teori kayak begini ditulis dulu, kemudian bikin bangunan modelnya. Ya oke, bikin bangunan modelnya kayak begini, kemudian menggunakan variabel moderasi. Nah, variabel moderasinya ini dibagi dua kelompok, jadi demografik. Ya, variabel moderasinya itu berbentuk demografik, yaitu non-user dengan user. Ya, memoderasi kepada ini ya. Oke, karena dia demoderasinya itu adalah demografik, maka nanti ketemu moderasinya PLS-MGA. Jadi kalau demografik memoderasi, lebih baik gunakan PLS-MGA. Nah, ini riset hipotesisnya, ini hipotesisnya terus. Kemudian ini measurement dan analisisnya, dia sebutin dulu selengkap-lengkapnya PLS-SEM dengan NCA. Nah, di bagian bawah dia memulai dengan suatu laporan. Ini lihat, measurement model assessment for user and non-user. Berarti dua kelompok demografik, non-user dan user. Tidak pengguna dan pengguna, bukan pengguna dan pengguna. Itemnya ditulisin di sini nih. Jangan lupa bikin jurnal itu item pertanyaannya dikasih tahu ya sama pembaca, biar pembaca tahu pertanyaannya apa nih. Nah, ini ditulisin alter loading, kelompok alpha, row A, composite dan AV. Ini biasa nih, ditulisin biasa. Alter model tuh isinya kayak begini, bikin tabelnya jadi satu kayak begini. Langsung alter loadingnya berapa, non user dengan user, dua kelompok sama, kelompok alpha, row A dan ininya. Oke, kemudian yang kedua dibikin juga HTMT. Jadi belakangan ini HTMT itu mulai menggusur
cross loading dan Warnelecker. Jadi cukup HTMT aja belakangan ini untuk dilaporkan itu udah cukup. Ya, dibagi dua, non user dan non user. Yang atas itu user, di bawah non user. Sama, HTMT doang. Kemudian HTMT-nya dilaporin apanya? Dilaporin interval dari bootstrap-nya. Jadi pilih bootstrap, nanti di Smart PL-nya pilih yang komplit. Kalau pilih yang komplit nanti ketemu ini nih, ada intervalnya. Sebenarnya ini untuk memastikan bahwa HTMT-nya tidak sama dengan 1, itu aja. Ini dimasukkan seperti ini, bagus nih kayak begini. Kemudian setelah itu dimasukkan kepada PLS-MGA. Syarat utama PLS-MGA yang paling penting itu adalah membandingkan apa original correlation sama nggak dengan correlation permutation. Ini namanya tahap MICOM. Kalau masuk PLS-MGA wajib ada MICOM dulu tuh. Di Smart PLS nanti masuk ke MICOM. Kita udah bikin tutorialnya. Di ebook kita juga ada tentang MICOM. Jadi ini membuktikan bahwa PLS-MGA-nya itu sahih dan valid dan bisa diterima. Hasil permutationnya ini tidak ada yang signifikan, menunjukkan bahwa latent variable score yang tercipta itu sama dengan data asli original correlation-nya sama. Nilainya hampir mendekati 1. Nah, ini dibuktikan dengan permutationnya tidak signifikan. Berarti PLS-MGA-nya sah, valid, sahih, reliable, diterima. Ini namanya tahap MICOM, permutationnya di sini. Kemudian setelah itu masuk dalam estimasinya. Nah, estimasinya Fed coefficient dibagi dua, user dan non-user karena PLS-MGA, V-value, dan jangan lupa dimasukin nih 95% confident interval. Ini namanya adalah taksiran interval confident untuk Fed coefficient. Jadi sejauh mana sih pengaruhnya dari titik terendah sampai titik 95%-nya ini dimasukin. Effect size sama seperti ini, kemudian dimasukkan, kemudian setelah itu kita masukkan di sini CVFAT, PLS-MGA, CVFAT ini adalah daya prediksinya. Nah, belakangan ini di Indonesia jarang dimasukin. Cukup R-square, Q-square. Biasanya cukup R-square-nya tinggi, R-square-nya tinggi, R-square-nya tinggi. Nggak bisa tuh, di SAM-PLS R-square nggak cukup. Karena SAM-PLS itu, karena R-square itu lebih dominan kepada studi eksplorasi. Kalau mengukur daya prediksi R-square itu nggak bisa, maka ditambahkan PLS predict dengan CVFAT. Ini adalah algoritma yang diambil dari machine learning yang ditempelkan di dalam SAM-PLS, CVFAT-nya. Ini hasilnya nih, dimasukkan ke sini. Nah, itu oleh karena itu maka kita biasakan nih para akademisi di Indonesia maupun juga para mahasiswa untuk memasukkan PLS predict. Jadi PLS predict itu adalah goodness of fit-nya, kecocokan model di dalam SAM-PLS sebagai aliran dari studi prediksi. Oleh karena itu maka dimasukkan CVFAT-nya. Nggak kaleng-kaleng, dia masukin IPMA juga di sini. Nih, dimasukkan IPMA. Ya, nanti di bagian bawahnya angka-angka IPMA-nya ada ya. Tapi kita langsung masuk ke ini IPMA-nya. IPMA-nya dimasukin juga sama dia, Important Performance Analysis. Jadi lengkap banget. Jadi setelah menguji SAM-PLS untuk bagian manajemen strategik dalam rekomendasi kebijakan itu dimasukkan IPMA dengan NCA. Nah, IPMA-nya dibagi dua nih. Ada yang namanya IPMA untuk non-user dan user. Kebetulan PLS-MGA jadi dua kelompok ini dimasukkan. Ini bisa kita lihat performance-nya nilainya tinggi-tinggi, nilainya tinggi-tinggi. Jadi kita lihat untuk Utarian ini lebih tinggi ya performance-nya. Ini juga lebih tinggi daripada tinggi. Jadi kelompok user ini lebih tinggi dibandingkan non-user untuk performance-nya. Nanti ini menarik untuk jadi pembahasan. Dibandingkan kita misalnya cuma nulis signifikan, gak signifikan, signifikan, gak signifikan. Bosen banget. Nulis jurnal cuma signifikan, gak signifikan, signifikan, gak signifikan. Tapi gak ada di balik itu yang bisa kita angkat. Nah, oleh karena itu IPMA dimasukin di sini nih. Total effect dengan IPMA-nya dimasukin. Oke, kemudian dilanjutkan dengan hasil dari deskriptif statistiknya ini dimasukin deskriptif. Oke, ini common ya deskriptif statistiknya. Kemudian NCA-nya dimasukin. NCA effect size. Ya, ini NCA-nya dimasukkan, non-user dengan user dimasukkan karena PLS-MGA. Bagian terakhir dimasukkan bottleneck. Jadi bottleneck-nya dan dimasukkan juga terakhir adalah gabungan SAM-PLS dengan NCA-nya. Di NCA result di PLS signifikan, bayangkan ini. Di PLS signifikan. Selama ini kita ngaku signifikan. Padahal sebenarnya menurut NCA-nya nggak signifikan. Berarti variabel itu ya dia tuh signifikan menurut PLSM, tapi enggak menurut NCA, not necessary.
Jadi variabel itu ya cukup wajib ada aja, tetapi tidak perlu dia tuh dikendalikan karena nggak terlalu signifikan menurut NCA. Jadi perlu banget kita gabungin antara hasil summary finding, gabungan antara SAMPLS, ya ini SAMPLS hasilnya, di 11 ininya adalah NCA. Nah ini adalah sampai dia menunjukkan ke kita, nih si jurnal ini, si Magno penulisnya ini, outlier analisisnya. Yang selama ini nggak pernah aware bagi kita outlier di dalam PLSM, ditabrak-tabrak aja sama kita. Yang penting signifikan nggak signifikan. Dia masukin analisis outliernya untuk menunjukkan kepada kita modelnya dia valid banget. Bukan valid hanya sebatas kepada pengukuran aja, tetapi hasil dari pengolahan data ini sahih banget, diterima banget. Nih, analisis outlier untuk user, untuk non-user, kemudian dia tunjukin gambarnya ini. Dan menunjukkan gambarnya untuk outlier analisis ini nggak bisa di Smart PLS nih. Ini cuman bisa ada di RStudio. Di buku e-book saya juga belum ada nih cara menunjukkannya. Tapi sudah ada nih, saya udah pernah menemukan ininya. Apa namanya, udah pernah menemukan jurnalnya, referensinya nih. Yang ditulis oleh Jan Dul nih, udah ada outlier analisis. Ketemu di titik-titik ini bisa dicoba. Ini menunjukkan ke kita tentang NCA plotnya. Antara variabel eksogen dengan endogennya, hedonic motivation dengan attitude-nya. Kayak gini, ini outlier dia tunjukin ke kita. Nah, menurut hemat saya, ini jurnal yang menurut saya hebat banget dan lengkap banget. Jadi bisa menggabungkan antara SAMPLS yang selama ini kita kekukung, yang penting signifikan. Enggak cukup. Kita harus menguji lagi, namanya adalah necessary condition. Necessary condition itu menunjukkan variabel itu perlu ada nggak sih di model? Kamu dibutuhkan gak sih di sini? Itu namanya necessary. Udah gitu dia tambahin lagi sama dia IPMA lagi di dalamnya. Tadi yang saya tunjukkan ya, IPMA. Mana tuh tadi IPMA ya? Di atasnya nih. Ini IPMA dimasukin. Nah, ini juga jadi perhatian kepada kita semua. Bisa gak sih dosen di Indonesia nulis jurnal selengkap ini, sehebat ini? Memvalidasi bahwa hasil suatu data itu dari berbagai macam perspektif dimasukkan SAMPLS, dimasukkan IPMA, dan dimasukkan juga NCA. Pasti nih jurnalnya nanti nggak kaleng-kaleng. Bukan hanya sebatas signifikan. Bosan banget kalau ngomongin cuman PLSM signifikan banget. Karena PLSM itu hanya di tingkat bukan necessary, sufficient condition. Analisis SAMPLS itu hanya pada titik sufficient condition. Kondisi yang cukup aja. Cukup untuk mengatakan dia signifikan atau tidak signifikan. Tapi sesuatu yang signifikan itu belum tentu necessary. Belum tentu dia itu diperlukan. Oleh karena itu, maka kita mendorong nih akademisi di Indonesia dan juga para mahasiswa untuk menggabungkan SAMPLS dengan NCA. Itu mungkin yang kita berikan tantangan bagi para akademisi di Indonesia ya, untuk lebih belajar lagi, untuk meningkatkan lagi kompetensi dan yang lainnya agar jurnal-jurnal dari Indonesia tuh hebat banget. Jangan lupa untuk subscribe karena cinta kita riset Indonesia harus maju. Dan mudah-mudahan kita nulis e-book tentang SAMPLS dengan NCA ini mudah-mudahan bisa memberikan warna baru bagi penelitian di Indonesia. Ini toko buku online kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.